Hai, welcome to my channel. Sore hari mandi di kolam. Kolam pun sudah dibersihkan. Sebelum saya mengucapkan salam kepada sobat pencari ilmu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat pencari ilmu, kembali lagi bersama YouTube channel saya, Hijratul Hamdinah. Nah, pada pertemuan kali ini saya akan membahas tentang teori semiotika dan menganalisis isi dari teori semiotika. Apa sih teori semiotika itu? Nah, saya akan menjelaskannya pada slide berikut. Disimak ya. Pada slide pertama, saya akan menjelaskan tentang definisi teori semiotika. Semiotika berasal dari bahasa Yunani semion yang berarti tanda. Nah, semiotika berarti disiplin ilmu dan metode analisis yang dapat mengkaji tanda-tanda yang terdapat pada suatu objek untuk diketahui makna yang terkandung dalam objek tersebut. Nah, di sini juga saya akan menjelaskan tentang definisi teori semiotika menurut satu ahli. Dalam pandangan Zoes, segala sesuatu yang dapat diamati atau dibuat teramati dapat disebut tanda, dan tanda tidak terbatas pada benda. Nah, pada slide ini saya juga akan membahas tentang teori semiotika terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah semantik. Semantik merupakan hubungan antara tanda dan hal yang terlihat secara jelas. Semantik dibagi lagi menjadi 3 bagian, yaitu semantik deskriptif, semantik generatif, dan semantik gramatikal. Salah satu contoh dari kategori semantik ini adalah konteks. Yang kedua adalah sintaksis. Sintaksis merupakan hubungan antara sifat formal dari sebuah tanda dan simbol yang berkaitan dengan tata cara pembentukan frasa dan kalimat. Menurut Hasan Alwi, yaitu seorang ahli bahasa dari Indonesia, 4 kategori dari sintaksis yang menjadi pilar utamanya. Yang pertama adalah verba atau kata kerja. Yang kedua adalah nomina atau kata benda. Yang ketiga adalah adjektiva atau kata sifat. Dan keempat adalah adverbiah, yaitu kata keterangan. Yang seringkali juga dilengkapi dengan penggunaan preposisi atau kata depan, serta konjungsi atau kata sambung. Salah satu contohnya seperti Ahmad mengajak Dinda untuk makan malam bersama di rumah. Yang ketiga adalah pragmatik. Pragmatik merupakan kajian terkait dengan bahasa dan konteks yang mendasari penjelasan, pengertian atau pemahaman bahasa itu sendiri. Pragmatik sendiri dibagi menjadi 5 jenis. Di dalamnya yaitu deixis, implikatur, praanggapan, dan tidak tutur. Selanjutnya pada slide ini saya juga akan membahas tentang ruang lingkup semiotika. Buat yang bertanya, apa saja sih ruang lingkup semiotika itu? Bagaimana ruang lingkup semiotika itu? Nah, saya akan membahasnya. Ruang lingkup semiotika membahas mengenai penerapan dari semiotika itu sendiri pada berbagai bidang atau konteks tertentu. Misalnya yang berkaitan dengan sistem tanda sosial, komunikasi, sastra, periklanan, film, dan lain-lain. Selanjutnya saya akan membahas tentang hubungan antara penanda dan petanda, yaitu ada jenis 3 pokok. Yang pertama adalah ikon. Ikon menandai suatu hal keadaan untuk menerangkan atau memberitahu objek kepada subjek. Dalam hal ini, tanda selalu menunjukkan pada sesuatu hal yang nyata, misalnya benda, kejadian, tulisan, bahasa, tindakan, peristiwa, dan bentuk-bentuk tanda yang lain. Yang kedua adalah indeks. Nah, indeks di sini adalah tanda yang memiliki keterkaitan fenomenal antara representamen dengan objeknya.
Sifat hubungan antara tanda dan objeknya itu merupakan suatu hubungan sebab akibat. Misalnya jejak telapak kaki di atas permukaan tanah merupakan indeks dari seseorang yang telah lewat di sana. Yang ketiga adalah simbol. Simbol adalah tanda yang penting untuk kehidupan bermasyarakat. Simbol adalah kata tanda ataupun isyarat dalam mewakili sesuatu, misalnya arti, kualitas, objek, abstraksi, dan gagasan. Pada slide ini, izinkanlah saya untuk membaca puisi Gumamku Ya Allah, ciptaan W.S. Rendra. Gumamku ya Allah, karya W.S. Rendra. Angin dan langit dalam diriku, gelap dan terang di alam raya, arah dan kiblat di ruang dan waktu. Memesona rasa duga dan kira adalah bayangan rahasia kehadiranmu, ya Allah. Serambut atau berlaksa hasta, entah apa bedanya dalam penasaran pengertian. Musafir yang senantiasa mengembara umat manusia, tak ada yang juara. Api rindu padamu menyala di puncak yang sepi. Semua manusia sama tidak tahu dan sama rindu. Agama adalah kemah para pengembara, menggema beragam doa dan puja, arti yang sama dalam bahasa berbeda. Selanjutnya saya akan membahas atau mengulas pencipta puisi Gumamku Ya Allah yang sudah saya bacakan tadi, yakninya Eyang W.S. Rendra. Eyang W.S. Rendra bernama asli Dr. Willy Brodus Surendra Broto Narendra, SSMA, atau biasa kita kenal sebagai W.S. Rendra. Beliau lahir pada tanggal 7 November tahun 1935 dan tutup usia pada tanggal 6 Agustus tahun 2009. Beliau adalah penyair, dramawan, pemeran, dan sutradara teater berkebangsaan Indonesia. Sejak muda dia menulis puisi, skenario drama, cerpen, dan esai sastra di berbagai media massa. Wah, keren bukan Eyang W.S. Rendra? Kita patut mencontoh beliau yang merupakan seorang penulis puisi skenario drama yang sudah ada di media massa. Nah, pada slide terakhir ini saya akan membahas makna. Makna dari puisi yang sudah saya bacakan tadi yang berjudul Gumamku Ya Allah karya W.S. Rendra dapat kita ambil satu pelajaran bahwa manusia diibaratkan seorang pengembara yang tak tahu arah. Dengan agama, maka kita tahu jalan dan rumah apa yang kita tuju, yaitu Tuhan. Walaupun beragam tata bahasa tetapi memiliki makna yang sama. Nah, menarik bukan? Walaupun tata bahasanya yang sangat beragam, tetapi makna itu sendiri tidak berbeda-beda, tetap sama walaupun tata bahasanya itu berbeda-beda juga ya teman-teman. Banyak ragamnya. Nah, begitu pula dengan kerinduan dan doa yang terucap. Nah, di sini semoga kita dapat senantiasa mengandalkan Tuhan dalam segala hal agar hal kita dipermudah selalu dan diberi kelancaran.
Baiklah, sampai di sini dulu materi yang saya sampaikan. Saya akhiri dengan sebuah pantun. Ada jendela berjumlah 5. Walaupun tak bersua, semoga materi bisa diterima. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di YouTube channel saya selanjutnya.